Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita.
Kemudian usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa dalam artian anta'mala bi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah, yaitu dengan melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Dan wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, dan dengan meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Tidak lama lagi insyaallah bulan yang sangat mulia, salah satu musim akhirat, salah satu ladang pahala, waktu yang dimuliakan oleh Allah, yang mendatangkan banyak keberkahan, ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala akan tiba, akan datang. Maka seorang muslim yang bijak ketika menyambut bulan yang suci ini, yaitu bulan suci Ramadan, menyambut musim akhirat, maka salah satu persiapan yang wajib dia laksanakan dengan ta'allumil ilmi, belajar ilmu yang berkaitan dengan musim akhirat tersebut. Di antaranya tadi musim yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Sebagaimana kata Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya, al-ilmu qoblal qawli wal amal. Ilmu sebelum dia berucap, sebelum dia beramal. Sebelum dia masuk bulan suci Ramadan, dia wajib belajar tentang apa saja yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan ibadah di bulan suci Ramadan, agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itulah ma'asal muslimin hadir khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah, pada kesempatan yang singkat ini mari kita sejenak merenungkan beberapa ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan puasa di bulan suci Ramadan, sekali lagi sebagai bekal untuk kita betul-betul melaksanakan ibadah kepada Allah di atas ajaran Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat tersebut tercantum dalam surat Al-Baqarah 183 sampai 185. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ada 3 pelajaran yang perlu kita petik dari ayat ini. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu. Ada ungkapan, ada kaidah yang disampaikan oleh seorang sahabat Rasulullah SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu far'iha sam'aka. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kalau engkau mendengar Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang telingamu, dengarkan dengan seksama. Fa imma khairun tu'maru bihi aw syarrun tunha anhu. Kaidahnya setelah ya ayyuhalladzina amanu cuma ada 2. Kalau yang pertama itu kebaikan yang engkau akan diperintahkan oleh Allah, dan yang kedua kemungkinannya adalah kejelekan yang engkau akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat ini bentuknya perintah berbuat kebaikan
kebaikan laksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Intinya ya ayyuhalladzina amanu, ini adalah khitab, ini adalah ayat yang ditujukan kepada kita semuanya yang mengaku sebagai orang-orang yang beriman. Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata beliau, setelah ya ayyuhalladzina amanu pasti ada khairun, kebaikan. Apa kebaikan tersebut? Kutiba alal ladina min kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. Ini yang kedua kata para ulama, kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Bagi siapa wajib puasa Ramadan? Ada 5 syaratnya, terutama bagi kaum laki-laki. Muslim, orang kafir, meskipun puasa tidak sah puasanya. Yang kedua sudah baligh, yang ketiga berakal, yang keempat dia mukim di negerinya, tidak musafir, dan yang kelima dia sanggup berpuasa. Dan bagi perempuan secara khusus suci dari haid maupun an-nifas. Kemudian Allah mengatakan tadi diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian juga. Kata para ulama, ini untuk lebih meringankan beban kita. Bahwasanya puasa bukan kewajiban kita saja atau atas kita saja, namun atas umat-umat sebelum kita. Karena secara kejiwaan, kalau diperintah hanya seorang saja, maka terasa akan berat. Namun kalau kita tahu ini perintah Allah untuk semua umat, akan lebih meringankan kita. Kemudian kenapa kok diwajibkan atas semua manusia, bahkan atas umat-umat sebelum kaum muslimin tadi? Karena di dalam puasa ada banyak kebaikan, khairan tu'maru bihi, baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Kemudian kata Allah, la'allakum tattaqun. Ini yang ketiga pelajaran dari ayat ini. Tujuan utamanya berpuasa la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Maka dari sini perlu untuk kita jiwai, puasa itu bukan sekedar menahan makan dan minum saja, namun lebih dari itu. Kata Rasul, laisa siyamu minal akli wasyurbi, innamas siyamu minal lahwi warrafathi. Sesungguhnya puasa bukan sekedar menahan makan dan minum, namun lebih dari itu menahan ucapan yang kotor, perbuatan yang jelek, demikian pula hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena tujuan puasa untuk kita menjadi orang yang bertakwa, yang betul-betul melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tujuan hidup kita di atas muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah berfirman, ayahsabul insanu an yutraka sudah. Apakah manusia dibiarkan hidup begitu saja? Kata Imam Syafi'i, bal yu'mar wa yunha. Bahkan manusia diciptakan untuk diperintah oleh Allah, untuk dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya diperintah melaksanakan ibadah puasa dan dilarang melaksanakan hal-hal yang bisa membatalkan ataupun mengurangi pahala puasa. Kemudian ayat yang selanjutnya, Al-Baqarah 184, ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan au ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin wa anta tau akhiran fahuwa khairul lahu wa anta sumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bulan suci Ramadan, puasa yang wajib itu hanya beberapa hari tertentu saja. Maka barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan musafir, tidak wajib puasa di bulan tersebut, namun mengganti di hari-hari yang lain. Kemudian bagi yang mampu, maka silahkan untuk membayar fidyah, memberi makan seorang fakir miskin. Dan kalau dia menambah kebaikan, maka itu baik baginya. Dan kalau dia berpuasa, itu lebih baik baginya jika kalian mengetahui.
Juga ada 3 pelajaran dalam ayat ini. Yang pertama, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kemudahan-kemudahan bagi kita. Kemudahan secara kejiwaan baik maupun perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Allah mengatakan ayaman ma'dudat, puasa yang diwajibkan hanya beberapa hari saja. Ini untuk meringankan beban kejiwaan kita. Jangan khawatir, puasa tidak lama, tidak setiap hari sepanjang masa, tidak, hanya ayaman ma'dudat. Maka sabar, maka wajib untuk kita lapang dada, jangan sempit hati ketika mendengar puasa Ramadan akan segera tiba. Ayaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Kemudian Allah menegaskan lagi bagaimana kemudahan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Barang siapa, kata Allah, yang dalam keadaan sakit atau dalam keadaan safar, maka tidak wajib puasa di bulan suci Ramadan, namun wajib mengganti di hari-hari yang lainnya. Kata para ulama, kategori sakit yang tidak wajib puasa yaitu kalau dia puasa sakitnya bertambah parah, atau yang kedua dia punya penyakit yang kronis yang hampir tidak bisa sembuh, ya, maka boleh dia tidak berpuasa. Adapun yang sakit tadi yang bisa diharapkan kesembuhannya, kalau dia tidak puasa di bulan suci Ramadan, mengganti di hari yang lain. Tapi kalau dia sakitnya kronis, ya, hampir, ya, dokter mengatakan tidak mungkin bisa sembuh, atau kalau dia mencoba puasa semakin tambah sakit, maka kata para ulama cukup membayar fidyah saja. 1 hari 1 bungkus nasi diberikan kepada fakir miskin kalau dia tidak berpuasa. Kemudian pembahasan yang kedua, pelajaran yang kedua dari ayat ini, Allah mengatakan wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ada 2 pendapat ulama tentang ayat ini. Yang pertama, ayat ini berkaitan dengan ayat yang sudah dihapus, yaitu dulu, kata para ulama, ini pendapat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dan yang bahwasanya dulu waktu awal kewajiban puasa atau syariat puasa itu tidak wajib. Awal zaman pertama sejarah kaum muslimin, puasa tidak wajib, namun diberikan pilihan. Meskipun dia mampu, meskipun dia sehat walafiat, dikasih pilihan antara puasa atau membayar fidyah tadi. Ini pendapat pertama. Dulu di awal Islam puasa Ramadan masih belum wajib. Dalilnya ayat ini. Kemudian dihapus dengan ayat setelahnya nanti. Ada pendapat yang kedua dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Ayat itu tidak dihapus secara mutlak, namun ayat itu diberlakukan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Bagi yang sudah lanjut usia tidak wajib puasa. Kalau dia tidak mampu berpuasa, maka diberikan pilihan, puasa atau dia membayar fidyah setiap hari 1 bungkus nasi, atau sebagaimana yang dicontohkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau ketika lanjut usia mengumpulkan 30 orang fakir miskin langsung diberi makan. Ya, sekali lagi ini pendapat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Namun jika kalian berpuasa itu lebih baik jika kalian mengetahui. Aqul qouli hada wa astaghfiru lakum wa lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ayat yang terakhir Allah berfirman, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Di dalam ayat ini juga ada 3 pelajaran berharga yang perlu untuk kita pahami.
Yang pertama, Allah mengatakan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan diturunkan di dalamnya Al-Qur'anul Karim. Kata para ulama, ini menunjukkan bagaimana kemuliaan bulan suci Ramadan. Maka kewajiban kita memuliakan bulan suci Ramadan. Kewajiban kita mengagungkan bulan Ramadan. Jangan sampai ada rasa sempit di bulan suci Ramadan. Harus ada kegembiraan. Qul bi fadlillahi wa bi rahmati fabidzalika falyafrahu huwa khairan mimma yajma'un. Allah mengatakan, katakan wahai Nabi Muhammad, dengan karunia dari Allah, rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira, dan itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Kata para ulama, ini saja sudah cukup menunjukkan kemuliaan bulan Ramadan. Bagaimana tidak, Allah menurunkan kitab sucinya yang paling agung di bulan yang agung. Para ulama, keutamaan bulan suci Ramadan sangat banyak. Rasul mengatakan, atakum Ramadan syahrun mubarakun. Allah atau datang kepada kalian bulan Ramadan, itu adalah bulan yang dibarokahi. Faradallahu alaikum siyamahum. Allah wajibkan atas kalian untuk berpuasa. Kemudian kata Rasulullah, idza ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Apabila datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu-pintu surga. Wa ghuliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu api neraka. Wa sufidati syayatin, dan dibelenggu setan-setan. Ini menunjukkan sekali lagi kemuliaan bulan Ramadan, keagungan bulan Ramadan. Kewajiban kita mengagungkannya sebagaimana yang diagungkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa di antara kalian yang mukim di negerinya pas datangnya bulan suci Ramadan, wajib bagi dia berpuasa. Ini kata para ulama, ayat yang menghapus ayat tadi yang masih belum mewajibkan puasa Ramadan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Bagi yang mukim dan tadi syaratnya dia sehat walafiat, mampu berpuasa, maka wajib untuk berpuasa. Dan di dalam pembahasan ini juga ada pembahasan oleh ulama, yaitu kapan kita tahu masuknya bulan suci Ramadan. Maka Rasul memberikan pedoman bagi kita dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal, dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in humma alaikum fa akmilu iddata sya'ban 30. Kalau langit tertutup mendung tanggal 29 Sya'ban, maka genapkan bilangan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini adalah ajaran Rasul SAW, ini adalah sunnahnya Rasul SAW, yaitu puasa Ramadan, awal Syawal atau Idul Fitri hanya bisa ditentukan dengan ru'yatul hilal atau menggenapkan bilangan bulan menjadi 30 hari. Dan ini yang disepakati oleh para ulama salaf sejak zaman para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak ada khilaf bahwasanya semuanya ini harus ditetapkan lewat ru'yatul hilal, bukan dengan cara al-hisab. Kemudian Allah berfirman tadi, walituk milil iddata walitukabbirullah. Kemudian lengkapilah, genapkanlah bilangan bulan suci Ramadan, entah 29 atau 30 hari. Artinya puasa Ramadan hanya sebulan, kalau tidak 29 atau 30 hari, dan selesai itu Anda berkewajiban bertakbir kepada Allah dan bersyukur kepada Allah atas ibadah yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat dan juga imanan wahtisaban. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita
sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.